Kalau ada iman percaya yang benar, yang pasti ada yang tidak benar atau salah. Oleh karena itu, hari ini kita sama-sama belajar. Hal ini penting sekali. Kenapa saya terus-menerus berapa kali di tempat ini menyampaikan tentang iman yang benar atau anugerah keselamatan yang telah diterima, apakah betul-betul kita telah menerima. Karena hari-hari terakhir ini kalau saya amati setiap firman Tuhan yang saya dengar baik melalui YouTube atau melalui, ya kebanyakan melalui YouTube, jarang sekali ya mengkoreksi apakah orang percaya itu benar-benar telah menerima anugerah keselamatan, hal yang penting dalam hidup, atau cuman sebagai angan-angan. Ini penting sekali. Tetapi orang pada saat diajar tentang kebenaran firman Tuhan yang benar ini, sulit sekali untuk bisa menerima. Karena firman Tuhan nanti sudah juga memberikan pengertian kenapa mereka tidak bisa terima seperti itu. Karena setiap firman yang benar, sulit bagi mereka untuk bisa mencerna dengan baik, menerima dengan baik, tanpa kasih karunia dan anugerah telah hadir dalam hidupnya. Jadi tidak mungkin firman Tuhan itu bisa diterima dengan benar jika orang itu tidak atau belum menerima kasih karunia. Yaitu apa? Roh Allah diberikan kepada orang itu untuk dapat membuka pikirannya, untuk dapat supaya bisa mengerti kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Ini hari akan saya buktikan ya melalui firman Tuhan. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sikap kita berdoa, sikap iman kita, ya, sikap iman orang percaya. Karena saya heran ya, banyak orang yang semangat beribadah, bahkan semangat melayani. Tetapi sesungguhnya pada saat diajar tentang kebenaran firman Tuhan yang benar mengenai apakah sudah menerima hal keselamatan, itu rasanya kok meremehkan dan agak males. Tetapi kalau hal-hal yang menyangkut tentang kehidupan jasmani, itu semangatnya luar biasa. Bagaimana jika kita bisa supaya diberkati, supaya keinginan kita bisa tercapai, kalau hal itu yang diajarkan, itu semangatnya luar biasa, nggak ada yang ngantuk, bahkan mungkin khotbah yang seperti itu akan didengar berulang-ulang. Karena keinginannya satu, bagaimana supaya apa yang menjadi keinginan dalam dunia ini bisa tercapai. Tapi hal yang kekal, hal yang sesungguhnya makna dalam ibadah kekristenan tentang iman, ini rasanya kok malas orang mendengarkan gitu loh. Nah, hari ini saya ingin sekali menjelaskan tentang hal itu terus karena sebentar kita akan merayakan Natal. Ya, tanggal 17 besok ini merayakan Natal. Kalau kita merayakan Natal tetapi iman kita salah, kan ya percuma, tidak ada artinya merayakan Natal itu. Coba kita koreksi satu-satu. Kita buka dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 7. Mazmur 139 ayat 1 sampai 7. Ini yang nulis Daud ya, Raja Daud, dan kita semua nanti akan belajar bagaimana iman seorang pemazmur ini, pandangannya kepada Allah. Ekspresinya setelah mengenal Allah, itu pandangan dalam hidupnya bagaimana? Apakah kita mengkoreksi diri kita sama seperti pemazmur ini? Saya ulangi ya. Kita semua mengaku orang beriman, amin. Kita mengaku semua orang yang telah menerima anugerah keselamatan darinya, amin. Pasti ya. Ya, coba kita mulai merefleksikan diri kita.
apakah diri kita memiliki pandangan kepada Allah sama seperti sang pemazmur ini? Sehingga dia mengekspresikan sikap hatinya kepada Allah dengan sebuah tulisan di dalam Mazmur 139 ayat 1 ini. Untuk pemimpin biduanita Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ini aja dari ayat yang ke-1 ini, ya, dari ayat yang ke-1 ini, apakah hati kita benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu mengenal kita? Apakah Dia tahu segala keberadaan kita? Dalam kehidupan kita yang memiliki iman percaya kepada Kristus pun, sikap iman kita kepadanya, apakah kita memiliki seperti yang di dalam ayat yang ke-1 ini? Atau kita sering ngomong, Tuhan, aku ini lagi gini loh. Kalau ngomong kayak gitu seolah-olah kan Tuhan gak tahu. Tuhan gak kenal. Ya, coba kita lihat ya. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat yang kedua sampai ke-7, saya bacakan dulu. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Dia mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita, baik yang nampak, ya, duduk, berdiri itu nampak toh, atau pikiran yang tidak nampak, Dia tahu. Kalau kita mengetahui hal yang seperti ini, bahwa Dia mengetahui segala sesuatu dalam diri kita, apakah kita masih berani melakukan yang namanya hal-hal yang sifatnya dosa yang tersembunyi? Coba kita renungkan itu. Dia Allah yang berdaulat, Dia Allah yang berkuasa, dan kita mengakui Dia mengetahui segala sesuatu hidup kita, baik sikap hidup kita yang nampak, ya, duduk atau berdiri. Kok gak dikatakan duduk berdiri atau gulung kuming kok cuma dikatakan duduk berdiri? Ini mewakili, ya, mewakili sesuatu yang nampak dalam pribadi seseorang. Karena seseorang itu kalau gak duduk, ya berdiri. Kok gak dikatakan tidur? Ya lah, sembarang lah, tidur, duduk, berdiri, wis mau apa lagi. Pokok yang nampak Tuhan selalu tahu dan mengerti pikiranku dari jauh. Arti dari jauh itu dimanapun juga Dia tahu pikiran kita. Terus, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Nah, ini dikenapi itu tadi itu, yang tidur itu. Segala jalanku Kau maklumi, tahu semua Dia. Ayat yang keempat, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Ini sampai sesuatu yang belum kita nyatakan. Berarti apa? Yang masih ada dalam hati kita, yang paling dalam. Yang paling dalam itu, ya, belum terungkap, belum terpikirkan, belum apa. Itu Tuhan tahu. Kita renungkan ini dulu. Apakah iman kita sampai seperti itu, atau pikiran kita cuman, ya aku percaya sama kamu, tapi kamu nggak tahu aku. Tapi ini dikatakan Dia mengetahui segala sesuatu. Ayat yang kelima, dari belakang, dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Jadi kemanapun, apapun, Dia tahu. 6, terlalu ajaib bagiku mengetahui itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Memang ya, secara akal kita, ya, secara akal, gak mungkin kita bisa kayak apa? Bisa mengakui yang tadi ayat 1 sampai ke 5 itu dalam pikiran kita. Karena tidak terjangkau, kita bisa ngomong kayak gitu. Tapi dalam pikiran kita rasanya sulit kita bisa menerima hal itu. Ya Tuhan, masa saya bisa tahu
di dalam hatiku kayak gini, sehingga kita masih berani apa? Berbuat dosa di dalam pikiran kita. Itu yang paling itu bukan bagus, itu masih lumayan. Tapi ada juga orang yang berbuat dosa pada saat rasanya Tuhan ndak tahu, ya toh, sendirian, ndak ada orang, ndak ada Tuhan, dia ndak tahu kok ini wis apa dilakukan. Gak mungkin kita bisa mengakui hal itu tanpa Tuhan taruhkan sesuatu dalam diri kita, supaya kita bisa mengakui bahwa Dia, Allah, benar-benar mengerti, benar-benar tahu apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita lakukan, meskipun di tempat yang tersembunyi, Dia tahu. Itu tidak mungkin kita bisa mengakui di dalam akal kita yang terbatas tanpa turut campur Allah bekerja di dalam hidup kita. Nanti saya jelaskan apa itu turut campur Allah bekerja dalam hidup kita. Kamu nggak mungkin. Ini kan bentuk dari iman toh. Bentuk dari iman itu ini loh, ngerti maksudnya? Tapi saya ngomong bentuk dari iman itu seperti ini loh. Terlalu ajaib bagiku mengetahui itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Yaitu apa? Aku dimanapun, aku mau apapun, di dalam hatiku yang paling dalam, Dia tahu. Kok bisa ya? Terus caranya bagaimana kita bisa percaya tentang hal itu? Itu tidak mungkin bisa ada dalam hati kita. Kalau bukan kuasanya dihadirkan di dalam hidup kita melalui penyingkapan setiap firman Tuhan dengan benar. Saya baca sampai ayat 7, nanti saya jelaskan. Ayat yang ke-7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Ini ungkapan iman. Iman itu ini. Tetapi pengertian tentang iman banyak sekali ditafsirkan dengan pengertian-pengertian yang salah. Karena apa? Diajar salah atau kebanyakan lihat bioskop yang lebih masuk dalam pikiran kita. Lihat film, lihat cerita. Orang yang beriman itu yang kayak apa? Seolah-olah kalau ada orang sakit dipegang langsung sembuh. Wah, itu imannya luar biasa karena dia hubungannya sama Tuhan dekat. Benar ya? Lakukan mujizat ini, mujizat itu, mujizat ini. Wah, rasanya luar biasa, gitu loh, ngerti? Kalau seorang pendeta yang tidak pernah melakukan mujizat-mujizat, itu berarti pendeta itu nggak punya iman. Iman itu sesuatu yang mungkin dipandang sesuatu yang gak mungkin manusia bisa lakukan, itu Tuhan. Dan kalau seseorang bisa memerintahkan Tuhan untuk melakukan sesuatu sesuai keinginannya, berarti orang itu imannya luar biasa. Sehingga orang mengejar tentang hal itu sampai-sampai tentang apa? Hal berdoa. Keinginan hati kita di dalam berdoa. Berdoa itu kan keinginan hati toh? Ya, semua sikap hati kita itu kalau berdoa itu pasti ngomong sama Tuhan itu apa? Berkata-kata tentang keinginan hatinya, benar ya? Jangan kalau cuma berdoa, Tuhan aku bersyukur, berterima kasih Tuhan, Engkau baik. Ujung-ujungnya apa?
Ini loh Tuhan, aku ada masalah. Bener tuh? Pertama-pertama mesti rayu-rayu kayak gitu tuh. Tuhan, ini seperti ini. Ini loh Tuhan, aku ada masalah ini Tuhan. Tokoku sepi. Aku sakit Tuhan. Tuhan tolong. Atau apa lagi? Boleh? Boleh. Tapi yang nggak boleh itu satu. Apabila kita berdoa, terus apa yang kita inginkan nggak terjadi, itu seolah-olah iman kita kurang. Seringkali yang orang ngomong kayak gitu nggak? Nah coba, pendeta itu dahsyat. Kalau doain orang pasti terwujud keinginannya. Karena pendeta itu imannya besar. Pengertian tentang iman diibaratkan sesuatu yang bisa menggoyangkan surga dengan iman itu. Ya, ataupun dengan iman itu bisa membatalkan rencana Tuhan. Ada kasus contoh salah pengertian di dalam kitab Kejadian toh, yaitu sikap siapa? Perkataan Musa pada waktu Tuhan ingin menghukum bangsa Israel, masih ingat? Karena berbuat dosa, Tuhan ingin memusnahkan seluruh bangsa Israel. Terus Musa menghadap kepada Allah. Musa ngomong kayak apa? Jangan kau lakukan itu, lebih baik kau hapus aku dari buku kehidupan. Bener gak? Terus habis gitu kayak apa? Allah karena Musa kayak gitu, terus Allah takut karena kena imannya Musa, ngerti? Terus gak jadi dimusnahkan. Ini pengertian-pengertian yang salah. Gak mungkin. Ya, Allah berkata karena bangsa Israel ini sedemikian jahatnya. Terus dia ngomong apa? Seluruh bangsa ini akan aku hapuskan semuanya. Gak. Karena gak mungkin Allah lakukan itu. Kenapa? Karena dia sudah berjanji kok. Melalui bangsa Israel ini akan turun seorang juru selamat. Janjinya itu dia berikan kepada siapa? Nenek moyangnya Musa. Nenek moyangnya bangsa Israel. Itu siapa? Abraham. Gak mungkin dibatalkan. Gak mungkin karena Allah gak sampai menghukum bangsa Israel semua itu gara-gara Musa. Apa? Dengan iman yang luar biasa ngomong sama Allah. Jangan sampai dia dimusnahkan. Lebih baik kau hapus aku dari buku kehidupan. Bukan seperti itu. Dan kita di dalam keinginan iman kita, ya, iman kita seolah-olah kita punya iman, dengan cara berdoa yang sungguh-sungguh terus menerus, itu akan menggoncangkan surga. Dan apa yang menjadi keinginan kita, pasti Tuhan beri. Ayatnya mana? Kita kemarin kan sudah pernah baca toh. Kalau kamu berdoa dengan sungguh-sungguh terus menerus, nanti Allah beri. Kita buka coba di Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Wah, ini sebuah perumpamaan, ya, gambaran diberikan. Dan pada waktu kita menafsirkan tidak dengan benar, akibatnya itu akan menjadi sesuatu yang sangat menyesatkan. Karena apa? Pernah tuh murid-murid Tuhan itu tanya sama Tuhan Yesus toh, guru, ngapain sih kok pakai perumpamaan? Pernah Tuhan Yesus ditanyai seperti itu, benar ya?
Itu coba kalau tahu ayatnya di ayat nomor berapa, ayat apa? Coba Yoyo cari kan. Guru-guru, kenapa sih kok pakai perumpamaan? Nggak langsung ngomong apa? Oh? Tapi jawab Yesus kayak apa? Supaya bagi mereka yang tidak menerima keselamatan, bagi mereka yang tidak menerima anugerah, mereka makin tersesat dengan perumpamaan itu. Dan menjadi sesat. Tapi bagi mereka yang dipilih dengan perumpamaan itu, mereka akan melihatnya dengan kacamata yang benar dan bisa menerima dengan apa? Sukacita. Hati-hati ini. Ini sebuah, coba keluarkan coba. Tadi dikira saya ngomong tok, kok cek serem ya? Kok pakai perumpamaan dengan satu tujuan seperti gitu? Coba kita lihat. Maka datanglah, ya Matius pasal 13 ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Benar tak? Terus apa? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak. Terus? Karena siapa yang mempunyai kebanyakan diberi sehingga ia akan berlimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil dari padanya. Ini masih yang belum serem, yang lebih serem lagi yang supaya mereka makin sesat. Mereka tersesat dan makin sesat. Ya, makin sesat. Ya, supaya sekalipun melihat mereka tidak menganggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Wih, ada orang yang memang dibuat seperti itu. Sehingga pakai perumpamaan. Ya, mulai kita nggak terima semua. Ini karena menyangkut anugerah khusus. Namanya anugerah khusus. Namanya ada orang yang diberi anugerah khusus, berarti kalau ada yang diberi, berarti ada yang tidak dijawab dulu. Kalau ada yang diberi, berarti ada yang tidak diberi. Namanya anugerah, itu kalau diberikan, ini ada 100 orang, semuanya dikasih ini anugerah, berarti itu bukan anugerah. Itu apa? Apa? Ya itu bukan anugerah. Kalau anugerah itu dari 100 orang, sebetulnya tidak layak, tetapi dipilih 1, 2, 3 orang, diberi, itu namanya anugerah. Tapi kalau semuanya diberi, itu borongan. Tidak ada artinya. Nah ini pengertiannya seperti ini dulu. Nah sekarang kita lihat tentang berdoa. Lukas pasal 18 ayat 1 tadi itu. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Oke, benar itu. Kita tidak boleh berdoa berhenti-berhenti atau males. Ya, kita percaya Dia Allah yang adil. Ya, Dia Allah yang adil. Pasti keadilannya dinyatakan di dalam hidup kita, pasti. Amin. Ya, coba kita lihat. Ayat yang kedua. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ini seorang hakim yang jahat ya. Hakimnya diktator sak penake dhewe gitu loh ya. Terus Allah ini memberikan gambaran seperti gitu. Hakim yang jahat ini saat dia, kita baca ya, ayat yang ketiga. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Wih, janda ini cara wewetnya luar biasa mungkin ya. Hakim ini mana ketemu, hakim ini loh, aku ini tidak dibela, aku ini tidak salah. Wih, terus gitu, hakim sampai lepeken gitu kupingnya ya. Coba kita lihat,
Ayat yang keempat, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, orang ini kan, hakim ini kan mokong, luar biasa ya. Tetapi dia tidak mau hidupnya direweli sama orang itu terus, gitu loh. Ya, coba kita lihat ayat yang kelima. Namun karena janda ini menyusahkan aku, mungkin digreweli terus ya. Mungkin kalau zaman sekarang itu WA sudah dipatahin, dicari nomor lagi, ditingtang, ditelepon terus, wah sumpek dia. Ya, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku karena janda ini benar. Ya, akhirnya hakim itu dibela. Karena janda ini ngotot terus. Benar ya? Terus kita lihat ayat yang ke-6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ya, kita disuruh pakai hikmat. Hakim sing mokong itu kayak gitu aja, pasti keadilannya dinyatakan pada saat seorang itu yang terus-menerus ngomong. Ya, terus kita lihat. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Gak mungkin. Allah yang adil, ya, Allah yang benar. Kalau kamu berdoa dengan sungguh-sungguh akan kebenaranmu, pasti Tuhan tolong kamu. Amin. Pasti Tuhan bela kamu. Nah ini bacanya sampai sini tok kebanyakan. Bener gak? Sampai ayat 7 tok toh. Sampai senggan ayat 7 terus kita pegang dengan iman. Aku disakiti orang ini, aku gini terus dan disuruh berdoa terus. Sampai ini dipakai sebagai alat untuk keinginan hati kita. Mau kaya, mau sembuh, mau apa lagi? Keluarga. Kita terus seperti itu. Ya, pada waktu berhasil dalam keluarga, mungkin keluarganya lagi berantakan, lagi ada masalah, bener ya? Berdoa dengan terus gak jemu-jemu, ternyata menjadi baik. Terus kita ngomong apa? Dalam hati kita, pengalaman kita, imanku luar biasa. Waduh, tokonya sepi, bener ya? Tokonya sepi toh? Terus berdoa, siang malam berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan tolong Tuhan, ini tokoku sepi, nanti aku ini kayak apa Tuhan, benari ngomong, habis itu tokonya jadi rame. Apalagi datang ke hamba Tuhan, sama hamba Tuhannya didoain. Pada waktu tokonya rame, hamba Tuhannya dicipratin. Doanya hamba Tuhan itu tambah kenceng enggak? Orangnya lagi jalan, mungkin dia langsung tiba-tiba ada orang ini datang, dia langsung berdoa tuh. Tuhan, Tuhan, dia begitu baik pada engkau Tuhan, berkati dia Tuhan. Orang itu denger, terus tambah tokonya tambah tambah laku, tambah rame. Dia makin merasa kayak apa? Wah, berkat iman pendeta itu, sehingga tokonya jadi rame. Apakah itu iman? Berkatnya itu dari Tuhan. Bisa dari Tuhan. Sembuh dari Tuhan. Bisa sembuh dari Tuhan. Apakah itu perlu pakai iman? Agama lain bisa lakukan itu juga enggak? Loh, gak ada sing jawab. Bisa enggak agama lain lakukan hal yang sama seperti itu? Bisa. Apakah itu disebut iman? Karena dia berdoa. Seperti siapa? Ya banyak. Orang-orang yang wah itu iman. Ini loh ayat 8 ya bacaan. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Berarti yang tadi kamu minta,
yang kamu anggap itu iman, itu cuma sebagai anugerah umum. Tahu anugerah umum? Kamu tidak percaya Yesus pun bisa dapat itu enggak? Bisa. Allah itu penuh kasih. Dia beri anugerah umum kepada semua orang. Matahari diterbitkan untuk semua orang, baik orang berdosa, baik orang tidak, baik orang percaya maupun orang tidak diberikan. Soal kita sebagai orang percaya berdoa tidak jemu-jemu terus berdoa, harus. Tapi itu bukan sesuatu ungkapan menunjukkan bahwa kamu itu memiliki iman. Apalagi kalau itu menjadi pegangan di dalam hidup kita, bahaya. Terus di dalam pikiran kita itu sekarang kayak apa? Kita mau beribadah, ya kita mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, setia kepadanya. Kalau yang cuma dikejar, cuma hal-hal yang demikian, yang tadi saya ungkapkan itu loh ya, hal-hal yang sifatnya tidak kekal yang ada dalam dunia ini, tanpa memikirkan hubungannya dengan Tuhan, apakah itu bisa disebut iman? Terus yang harus ada dalam pikiran kita ini apa? Kita lihat di dalam Amsal pasal 30 ayat 7 sampai 9. Yang saya ajarkan ini pasti gak populer bagi iman Kristen yang percaya. Sehingga pada waktu diajarkan ini rasanya apa? Terus, ya apa aku kalau kayak gitu? Terus aku di dunia ini buat apa kalau aku kayak gitu? Kalau Anda seperti itu pikirannya, kalau kita punya pikiran seperti gitu, berarti sama saja kita ini belum menerima anugerahnya. Kalau yang menjadi tujuan cuma anugerah umum. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni apa? Ini jadi sebelum aku mati ini berarti pengertian apa? Tujuan hidupnya. Apa? Coba kita lihat. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ayat 9-nya apa coba? Supaya, ini tujuannya. Kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Artinya apa? Dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah yang dia percayai. Seperti di mana? Mazmur 139 ayat 1 sampai 7 itu loh. Yang mengetahui segala sesuatu ada di dalam diri kita. Itu iman. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Karena dia tadi ngomong toh, jangan kau memberi aku kekayaan. Kalau kekayaan itu akan membuat dia jauh sama Tuhan. Tapi juga jangan memberi aku kemiskinan. Kalau gara-gara aku gak punya apa-apa, nanti aku mencuri atau mencemarkan nama Tuhan dengan khawatir. Orang katanya orang percaya, sehingga kita tahu. Sehingga dia tidak secara langsung ngomong sama Tuhan apa? Aku ini orang yang lemah. Aku ini orang yang gak ada kekuatan tanpa engkau. Tapi kalau segala sesuatu yang kau berlimpahkan dalam hidupku, dalam situasi apapun juga, dan aku percaya ini yang terbaik daripadamu, aku terima. Baru bisa berkata apa? Syukur di hadapan Tuhan. Amin. Kalau enggak mungkin.
Orang jangan dianggap kalau sudah ibadah, duduk, dan merasakan karunia-karunia Tuhan yang sangat luar biasa, orang itu berarti pasti punya iman. Kita ingat semuanya ya. Bangsa Israel itu melihat mujizat Tuhan enggak? Kita itu tidak sampai melihat mujizat Tuhan seperti bangsa Israel loh, bener enggak? Lautan Tebraun dibuka, jalan roti mana diberikan, tiang awan, tiang api menjagai dia selalu. Pada akhirnya ya Pak, singkat cerita pada waktu Musa naik ke gunung untuk menerima 10 perintah Allah, bangsa Israel menunggu terlalu lama, akhirnya dia menyembah kepada ilah lain enggak? Padahal dia sudah melihat mujizat enggak? Waduh, jangankan kita lihat lautan, kita berhenti antara Suramadu dulu ya, Surabaya sama Madura, lautannya terbuka gitu. Terus itu gara-gara yoyo bapak tongkat gini. Dalam kuasa Tuhan, buka, benar-benar terbuka. Kita sakit apa gitu? Terus kita ngomong, kalau aku benar-benar lihat itu, aku bisa percaya sama Tuhan, mati aku gak bisa menyangkal. Kalau kamu gak terima anugerah khusus, leketet. Sama seperti dengan bangsa Israel. Pada waktu mereka dibawa di hadapan dengan lautan, Musa membelah laut itu, semua orang bernyanyi gak? Sampai ada nyanyian Musa, bener tuh? Semua orang memuji Tuhan gak? Engkau Allah yang dahsyat, engkau luar biasa, nyembah semua luar biasa gak? Tapi pada waktu sampai nyebrang sampai di padang pasir ya apa? Mereka menghujat Tuhan. Buat apa kamu bawa aku di tempat ini? Kalau cuma aku pun mati di Mesir pun juga bisa. Kurang ajar enggak? Orang punya iman tuh kayak gitu. Imannya di mana? Jangan dianggap orang yang sudah menerima karunia-karunia kayak gitu bisa melihat itu, berarti dia punya iman. Dan Tuhan berikan kepada orang-orang yang bisa melihat itu adalah orang yang beriman. Belum tentu, itu cuma masih menyangkut apa? Anugerah umum. Orang bisa datang ibadah itu anugerah umum enggak? Anugerah umum. Kamu datang beribadah, kita datang beribadah, ya. Sebelum kita percaya, orang datang itu melihat orang muji Tuhan, ya. Linda tadi leadernya muji Tuhan kan bagus, bisa membawa seseorang yang meskipun belum menerima anugerah bisa meneteskan air mata enggak? Bisa. Apalagi lagunya pada waktu dia semua orang enggak mau tahu tentang dia. Terus dia menyerahkan hidup sama Tuhan. Terus sebetulnya dia itu, waduh ada beban yang berat. Terus Linda nyanyi apa? Selidiki aku. Apalagi dia dituduh sama orang semua. Lihat hatiku, apakah aku mengasihi engkau? Mengasihinya diibaratkan yang lain. Bisa nangis-nangis sendiri, betul enggak? Apakah itu benar-benar sudah menerima kasih karunia? Datang di gereja, wah rasanya luar biasa. Oh, orang ini sudah menerima kasih. Itu cuma anugerah umum. Orang stres di luar masuk ke gereja bisa menjadi benar. Bisa menjadi benar itu artinya apa? Enggak jadi stres. Belum tentu dia menerima anugerah khusus. Anugerah khusus itu enggak semudah seperti itu. Apa sih anugerah khusus itu? Menyadari, mengetahui siapa itu Allah. Seperti tadi di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 7, mengetahui betul-betul keberadaan Allah dan mengetahui siapakah dirinya sesungguhnya itu siapa. Di dalam Roma pasal 3, aku ini manusia jahat, aku ini orang-orang yang sangat harusnya dimurkai Tuhan. Kenapa dimurkai Tuhan? Itu iman. Tetapi kalau datang di gereja cuma seperti itu dan dia merasakan, wah, ditulis di dalam Ibrani ini loh.
Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6, coba kita lihat. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Ini diterangi hatinya di mana? Di PTC atau di gereja ceritanya? Di gereja tuh datang firman Tuhan diberikan, diterangi hatinya enggak? Yang pernah mengecap karunia surgawi pada waktu worship leader tadi memuji Tuhan, karunia surgawi terjadi enggak? Merasakan enggak kebaikan Tuhan? Sampai teriak-teriak, sampai loncat-loncat, rasanya emangnya di diskotik. Loncat-loncat gitu itu kan merasakan karunia surgawi terjadi dalam hidupnya. Tapi apakah orang yang seperti itu pasti menerima kasih karunia sudahan? Anugerah khusus? Belum tentu. Karena dikatakan di sini, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, mendapat bagian tapi mendapat bagian, saya jelaskan ya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, kata diterangi itu berarti apa? Terangnya sudah ada dalam hati, apa masih menerangi? Masih nerangi toh? Diterangi berarti terang itu belum ada dalam hatinya. Karena firman Tuhan ngomong, hendaknya kau jadi terang dunia. Kalau masih diterangi, berarti terang itu belum ada di dalam hatinya. Duduk dengan firman itu diterangi. Tetapi apakah terang itu sudah ada dalam hatinya? Kalau sudah ada dalam hatinya, pasti orang itu adalah setelah menerima anugerah khusus. Yang pernah mengecap karunia surgawi, mengecap itu cuma di sini. Belum ditelan, belum ada dalam hidupnya. Yang pernah mendapat bagian melihat, mendapat bagian, tapi belum ada Roh Kudus dalam hidupnya. Terus dikatakan apa ayat yang kelima? Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, karunia-karunia dunia yang akan datang, dengar tuh? Semuanya, akhirnya apa? Murtad lagi. Namun murtad lagi tidak mungkin dibeberapa sekali lagi demikian hingga mereka bertobat. Itu artinya gini loh, datang di gereja, duduk, dengar firman Tuhan, puji-pujian, apa semuanya terjadi dalam hidupnya. Seperti bangsa Israel itu loh. Tahu? Bangsa Israel itu mengikut Musa melihat karya Allah terjadi enggak? Lautan terbuka, karya terjadi enggak? Roti mana dari surga dikirim, tiang awan itu di padang pasir, kan panas. Orang Israel itu jalan, setiap jalan di atasnya itu ada awan, supaya tidak terlalu panas, itu namanya tiang awan. Kalau tiang api itu apa? Pada waktu malam, di padang pasir itu peteng dedet, nah itu Tuhan kirim api untuk menerangi mereka, itu tiang api. Bisa melihat itu sewaktu karunia Allah enggak? Menyangkal Allah lagi enggak dia? Main berhala lagi enggak? Demikian orang zaman sekarang. Datang di gereja, melihat karunia Allah terjadi. Luar biasa. Tapi belum tentu dia mendapat anugerah khusus. Nah, yang jadi masalah satu, yang dicari di gereja, yang dicari di hadapan Tuhan, itu bukan anugerah khusus, tapi cuma anugerah umum. Sudah terjadi enggak jawabannya Tuhan Yesus? Kapan? Pada waktu Yesus memberi makan 5.000 orang itu loh. Yohanes pasal 6. 5.000 orang dikasih makan. Yohanes pasal 6. Ayat 1, coba kita lihat. 5.000 orang dikasih makan. Wah, kenyang. Itu kan anugerah umum enggak? Bener toh? Ngejar Yesus. Ya, ini setelah Yesus kasih makan 5.000 orang, saya jelaskan pelan-pelan ya. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Setelah dia 5.000 orang kumpul dikasih makan toh, mereka kenyang bahkan lebih. Ngerti maksudnya?
Kenapa kok bisa lebih? Karena pada waktu itu nggak ada CP. Nggak ada jemaat Efrata. Sehingga lebih kalau ada CP di jemaat Efrata. Habis. Nggak guyonan ya, supaya nggak terlalu tegang. Ya. Sudah itu Yesus berangkat ke lautan Tebraon. Ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Terus apa yang terjadi? Coba kita lihat. Orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan terhadap orang-orang sakit. Jadi mereka melihat karunia itu dan mereka menginginkan itu terus. Jadi ikut Yesus yang dicari cuman karunia, yaitu anugerah apa? Anugerah umum, kesembuhan kenyang tapi tidak yang harusnya benar-benar yang diinginkan adalah anugerah khusus tentang keselamatan hidup kekal. Buktinya apa? Coba kita lihat. Dan Yesus naik ke atas gunung, duduk di situ dengan murid-muridnya. Yang keempat, orang dan Paskah hari raya orang Yahudi. Terus ketika Yesus memandang sekeliling melihat banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, ia berkata, di manakah kita akan membeli roti? Ini tentang roti-roti itu terus toh. Nanti di ayat yang keberapa itu dikatakan, engkau datang mengejar-ngejar aku bukan karena tahu siapa dia sesungguhnya, tapi karena engkau kenyang. Coba ayatnya mana? Ayat yang keberapa itu? Lima 59 mungkin ya. 59 itu berapa? Tapi engkau dikenyangkan. Harusnya engkau mencari apa? Yang kau makan itu harusnya apa? Roti hidup. Dia menggambarkan dirinya sebagai roti hidup. Jika kau makan tubuhku dan minum darahku, engkau tidak akan lapar lagi. Orang-orang itu kaget. Ngerti maksudnya? Dikira disuruh jadi zombie. Mereka kecewa. Karena mereka tidak mengerti bahasa yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Karena mereka gak dapat anugerah. Mereka kecewa, mereka banyak yang pergi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu menjadi kenyang. Anugerah umum tok yang didapat, yang dicari. Dia ngomong roti hidup tentang dirinya, darah. Semua orang kecewa, muridnya pun kaget. Terus dia ngomong apa? Aku bukan bicara tentang makan, tetapi aku bicara tentang roh dan hidup. Ini bukan ini, lain ini tentang mana ini kan. Tentang roti hidup di bawahnya. Sudah enggak usah dibahas itu. Sekarang saya akan bahas ke bawah. Ya, sekarang kita mulai belajar. Di dalam kehidupan kita saat ini, tentang beragama, ya, tentang beribadah, kalau tujuannya cuman anugerah umum, yang kita puter-puter seolah-olah kalau kita taat, kita setia, kita baru mendapat. Coba kita mulai bongkar. Gak usah ikut Yesus pun, mereka dapat itu semua enggak? Dikira kamu saja yang bisa merasakan mujizat itu. Orang gak beragama pun juga bisa merasakan, loh, bisa melihat mujizat terjadi dalam hidupnya loh. Itu masih berbicara tentang anugerah umum. Banyak itu. Orang komunis pun bisa seperti itu kok. Weh,
luar biasa, dia tidak ngomong Tuhan tapi dia ngomong luar biasa. Kok tiba-tiba kayak gini? Waduh, hoki. Yang tidak masuk akal itu berarti dia bisa dapat. Itu anugerah umum diberikan kepada semua orang. Terus berikut Tuhan buat apa kalau kayak gitu? Nah, pertanyaannya di sana. Ini iman yang sejati. Anugerah khusus itu kayak apa sih? Anugerah khusus itu kayak apa sih? Dalam pikiran kita kayak apa? Gak bisa kalau kamu gak dapat anugerah, gak bisa mikir. Sampai kapanpun gak bisa. Harus menerima anugerah. Karena, coba kita lihat salah satu muridnya. Yohanes pasal yang ke-20. 27 sampai 29. Kalau cuma sekedar kekayaan, hidup gak usah, gak kena masalah, hidup selalu happy ya, happy ya. Itu anugerah umum. Gak ikut Tuhan Yesus pun dikasih kok sama Tuhan kok. Gak percaya? Dijelaskan doa ayatnya sebetulnya. Kita buka dulu Mazmur 73 ayat 3 sampai 5. Kemana sudah saya buka atau ini? Mazmur 73 ayat 3 sampai 5. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Orang fasik ini orang gak kenal Tuhan. Ngerti maksudnya? Kayak apa kemujurannya? Coba lihat. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Bukan setiap orang gemuk itu mesti tidak mencari Tuhan loh ya. Gemuk mereka. Terus kayak apa? Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Coba pikir. Kalau kita datang di hadapan Tuhan supaya cuman karena anugerah umum ini, salah. Tapi kalau anugerah khusus gak disertai dengan anugerah umum, kita juga gak kuat. Tuhan tahu, anugerah umum itu berlaku bagi setiap orang, amin. Mau orang percaya, mau orang gak percaya dapat. Bukan kalau saya ngomong kalau kita anugerah, pokoknya kita kalau sudah terima anugerah khusus gak perlu anugerah umum, salah. Anugerah khusus umum itu menyertai. Carilah kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Segala sesuatu itu apa? Anugerah umum itu loh. Pasti itu untuk melengkapi kita. Amin. Tapi ojo itu toh yang dicari, salah. Terus anugerah khusus itu kayak apa? Pengertiannya kayak apa anugerah khusus? Kita lihat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 27 sampai 29. Hari ini saya khotbahnya cepat kok. Jam 11 lebih 10 selesai. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhan, ya Tuhanku dan Allahku. 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Artinya apa? Kita tidak melihat, tapi kita percaya. Coba kita mulai renungkan. Tidak melihat tapi percaya. Tapi selama ini yang rasanya bisa membuat kita bahagia, yang rasanya iman kita harus melihat kenyataannya dulu. Baru kita mau percaya. Kalau itu terjadi dalam pikiran kita terus, itu bukan iman. Hal-hal yang di luar kemampuan otak kita ini loh. Itu iman.
Nggak percaya? Coba kita lihat. Sekarang saya tanya, ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Benar ya? Kalau ada kata yang dipilih, berarti ada yang tidak dipilih toh. Nah, sekarang saya tanya. Ya, kita coba lihat ayatnya dulu. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang kedua. Ini ceritanya ini gini. Saya ceritakan sedikit lagi. Di dalam 1 Petrus pasal 1, ini pada waktu Rasul Petrus ini menulis ini, itu orang-orang percaya, orang-orang Kristen pada waktu itu dikejar sama Kaisar Roma, yaitu Nero atau Demetrius anaknya, untuk dibunuh. Banyak yang dibakar hidup-hidup, banyak yang dimatiin, pokoknya dibuat sengsara luar biasa. Dan Rasul Petrus ini memberi satu pesan di mana dia menerima hikmat daripada Allah, bahwa memang dia mengalami kita semua mengalami tekanan pada waktu itu. Dia ngomong seperti gitu, tapi kamu percaya ya, kamu gak usah gelisah, kamu gak usah khawatir, kamu menghadapi itu, kamu gak usah takut, karena kamu adalah orang-orang pilihan Allah. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita yang didudukkan oleh Roh. Jadi orang-orang yang dipilih, kata yang dipilih, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ngerti maksudnya? Karena kalau dipilih pasti disertai dengan apa? Segala sesuatu yang ada di dalam rencana Allah. Maksud dipilih, setelah dipilih, orang dipilih itu berarti orang yang ada dalam rencananya enggak? Kalau dipilih untuk menerima keselamatan, itu berarti rencananya baik enggak? Meskipun dalam kehidupan pada waktu itu mereka mungkin dianiaya, mungkin harus mati pun, tapi mereka enggak perlu khawatir. Karena apa? Mereka masuk di dalam rancangan Tuhan yang baik. Rancangan Tuhan yang baik itu apa? Menerima kehidupan kekal. Nah, ini sulit kalau diajarkan, kalau orang mengikut Tuhan, yang dipikirkan cuman yang ada di dalam dunia ini saja, kehidupan sekarang ini saja. Tetapi mengikut Tuhan itu yang dibicarakan itu apa? Selain sekarang yang utama, yaitu kehidupan kekal. Ada kata yang dipilih, berarti juga ada kata yang tidak dipilih. Kita ini orang dipilih enggak? Kok bisa tahu? Kok bisa tahu kita dipilih? Caranya di mana? Nah, apalagi dikatakan, loh, ada yang ngomong gini, enggak, Tuhan enggak memilih. Benar toh? Tapi Tuhan itu melemparkan. Siapa yang mau datang kepadaku, ya datang. Saya enggak mau, ya wes, sak senengmu dewe. Banyak yang berbicara seperti itu toh. Tinggal siapa yang mau datang sama dia, yang enggak mau datang, ya sudah, kan kayak gitu toh. Saya buktikan, kita tidak akan bisa datang kepada dia kalau kita enggak dipilih. Enggak percaya? Kita enggak mungkin bisa datang kepada dia, kalau datang ke gereja bisa. Cuma menerima anugerah umum, tapi benar-benar percaya kita bisa datang kepada Tuhan, kepada Kristus, tanpa dipilih, kita tidak mungkin bisa. Tak bukakan ayatnya lagi. Yohanes pasal 6 ayat 25. Ketika orang banyak menemui Yesus di seberang laut itu, mereka berkata, pasal 6, pasal berapa sih sebentar ya? Waduh, kok lupa saya. Tidak ada seorang pun bisa datang kepadaku kalau bukan Bapak yang memanggilnya. Ayat berapa itu? Berapa? Berapa?
Bukan. Bukan Yohanes 5:40. Tidak seorang pun. Nah ini. 6:44, sorry. Ya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia yang akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ngerti maksudnya? Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Kristus kalau tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Ditarik sama Bapa itu dipilih sama Bapa. Gak mungkin bisa. Nah ini kan tidak bisa diterima sama otak kita tuh. Kapan kita dipilih? Kapan kita ditentukan kayak gini? Bener gak? Itu namanya iman. Aku percaya tentang hal itu. Kalau enggak, aku bisa datang kepada Kristus karena kemauanku sendiri. Aku gak dipilih tapi aku mau kok. Jadi semuanya menuju kepada diri kita. Tapi kalau kita mengakui hal itu semuanya, aku dipilih sama Dia. Aku bisa datang itu karena aku telah ditarik oleh Bapa untuk aku bisa datang kepada Kristus. Semua ini karyanya dalam hidupku. Itu namanya iman. Maaf. Otak kita itu untuk menerima pengertian iman itu tidak mungkin bisa kalau kita tidak menerima karya Roh dalam hidup kita. Karena kita tidak mungkin bisa mengerti sifat Allah kita, karena kita tidak mungkin bisa mengetahui siapa itu Allah dalam diri kita. Nggak bisa. Tak percaya? Saya bukakan ayatnya. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kata-kata ini luar biasa sekali. Tetapi bagi mereka yang penyesat, ini dipelintir jadi apa? Kalau kita punya iman, sesuatu yang tidak terpikirkan dalam pikiran kita, yang tidak ada dalam hati kita, Allah kasih rumah sak gini bagus sih. Gak kepikir lah kalau aku dapat rumah ini. Bisa mikir kayak gitu enggak? Sering kayak gitu enggak? Kamu kalau anak Tuhan, kamu gak bisa mikir. Gak kepikir apa sih yang menjadi keinginanmu. Tuhan kasih sebaik-baiknya. Amin. Itu salah, Pak. Yang tidak pernah terpikir, yang tidak pernah ada dalam hati kita, yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah, bagaimana kita bisa percaya, itu tidak mungkin ada dalam hati kita. Kalau tidak Allah taruhkan dalam hati kita, tidak mungkin bisa. Kapan Allah menaruh ini ayat ini berbicara apa sih? Sesungguhnya berbicara apa sih? Saya bacakan ya. Waduh, jadi lama ini. Ayat yang ke-10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Ini sebetulnya kayak gini. Kita tidak mungkin dalam hati kita itu, coba saya jelaskan ya. Ayat yang ke-9 aja dulu. Ayat 9 dulu. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kata mengasihi Dia, ini berarti orang yang sudah menerima kasih karunia enggak? Ya ini perlunya belajar PA ini di sini loh ya. Kita ini semua mengasihi Allah enggak? Kita tidak mungkin bisa mengasihi Allah kalau kita tidak menerima kasih karunia-Nya. Karena sesungguhnya tidak ada seseorang yang mengasihi Allah. Roma pasal 3. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang mengasihi Allah. Semuanya jahat.
Bener nggak? Roma pasal 3 itu loh, tidak ada seorang pun yang baik, tidak ada seorang pun yang mengasihi Allah, semuanya jahat. Kata semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, itu berarti kita telah menerima kasih karunia-Nya. Saat kapan kita menerima kasih karunia-Nya? Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Saat kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, saat itu juga Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup kita. Amin. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya apa? Roh Kudus diberikan bagi kita supaya apa? Supaya kita bisa laba-laba rugi-rugi. Atau kita bisa apa? Ayo, Roh Kudus diberikan di dalam Efesus pasal 1 ayat 13. Dimeteraikan itu artinya apa? Diberikan tanda toh. Gini loh. Enggak apa-apa, saya jelaskan saja pelan-pelan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dimeteraikan dengan Roh Kudus itu gini. Kita beli rumah, ada perjanjian sama notaris, itu kan ada meterai, dianggap sah toh. Bener ya? Bentuknya meterai itu apa? Kan kertas kecil toh. Sak cublik itu diceplok cek, distempel cek, itu sah. Kalau nggak ada meterainya nggak sah, bener ya? Kalau kita menjadi anak Tuhan, meterainya kita itu apa? Bukan kertas itu, tetapi apa? Roh Kudus diberikan, dimeteraikan itu artinya apa? Yang menjadi tanda bahwa kita anaknya itu apa? Berarti Roh Kudus sebagai meterai harus ada di dalam hidup kita. Amin. Berarti Roh Kudus itu diberikan di dalam hidup kita. Amin. Nah, yang enggak betul ada beberapa orang untuk supaya diakui bahwa dia itu ada Roh Kudus dalam hidupnya, yang paling gampang supaya bisa dilihat bahwa dia ada Roh Kudus, orang apa? Karismatik. Caranya kayak apa? Sedikit-sedikit laba-laba rugi. Oh, itu ada Roh Kudus, buktinya apa? Isa bahasa roh kok. Padahal seseorang itu kalau ada Roh Kudus itu dilihat di dalam apa? Galatia, buah rohnya. Buah rohnya itu bisa terjadi apa? Kasih, damai sejahtera, sukacita. Itu semua bisa terjadi instan. No. Tidak mungkin. Kita percaya Tuhan, dimeteraikan, cep, langsung kita yang dulunya khawatir langsung, gak khawatir aku sekarang. Ada Roh Kudus. Gila lu. Gak mungkin. Menghadapi suasana apa? Gak, aku suka cita. Bohong. Gak mungkin kita bisa langsung instan seperti gitu. Roh Kudus diberikan dalam kehidupan kita. Diberikan. Dengan adanya Roh Kudus itu tujuannya apa? Ini loh. 1 Korintus pasal 2. Ayat 9 dan 10. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan. Amin. Itu tidak ada dalam hati kita tidak akan ngerti. Karena kebenaran firman Tuhan itu adalah isi hati Tuhan, pikiran Tuhan itu dalam firman Tuhan. Kamu gak akan bisa ngerti pikiran Tuhan kalau bukan Tuhan sendiri yang menjelaskan, memberikan. Yang paling tahu pikirannya Tuhan itu siapa? Ya Tuhan sendiri. Di ayat selanjutnya dikasih tahu, yang paling tahu pikirannya manusia siapa? Ya manusia itu sendiri. Yang paling tahu pikirannya Tuhan itu siapa? Ya Tuhan sendiri. Oleh karena gitu, kita manusia kalau kita mau pikirannya Tuhan, diberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Tandanya itu apa? Roh Kudus dalam diri kita. Yang memang di dalam Galatia, sukacita, damai sejahtera, semuanya itu. Penguasaan diri. Itu bisa terjadi dalam proses apa?
Kita diberi hikmat mengenal firman Tuhan yang benar. Amin. Dengan mengerti firman Tuhan yang benar, baru kita bisa memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera. Tanpa kuasa Roh Kudus, gak mungkin bisa. Yang ada Roh Kudus, ngomongin ngawur tok, bahas firman Tuhan salah tok. Mengenai berdoa, kalau kita berdoa terus menerus, apa yang menjadi keinginan kita, Tuhan kasih, itu penunjukan kita iman. Itu Roh Kudus. Itu bukan iman. Itu biasa, anugerah umum. Ini paham? Yang paham cuma 2 orang tok yang bantu. Yang lainnya setengah paham dan tidak paham. Ini loh fungsinya Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Kalau kita ngerti ini dengan baik, kalau engkau hari ini ternyata aku kok sulit yang ngerti firman Tuhan, berarti Roh Kudus belum ada dalam hidupku. Tuhan itu ngomong, Tuhan itu penuh kasih. Kalau kamu rindu seperti itu, ketok, minta Tuhan. Tuhan bukakan kok pintu. Bagi mereka yang meminta dibukakan. Ketok sama apa satunya? Apa? Minta diberi. Iya. Apa? Cari diberi. Ketok dibukakan. Yang ketok nanti ngomongnya lain. Ketok minta toko, minta apa. Firman Tuhan. Tidak ngerti Tuhan. Aku ini tidak ngerti loh Tuhan. Ini kayak apa Tuhan? Mateng aku ini Tuhan. Aku ternyata belum dapat karunia ini Tuhan. Minta dengan sungguh-sungguh. Tuhan kasih. Kerinduan Tuhan kasih. Amin. Ini dimengerti dengan baik. Ke gereja pokoknya bisa goncangan podoe sama Jojo Yosua di suwok-suwokno di atas, kepanasan di atas, berkatnya dicurahno kabeh di bawah. Bukan seperti itu iman Kristen. Ya, iman Kristen yang benar, satu, anugerah khusus dengan anugerah umum itu bersamaan. Tetapi yang utama, anugerah khusus. Oleh karena itu, carilah kerajaan sorga dulu. Segala sesuatu ditambahkan kepadamu. Kamu punya anugerah umum. Kamu punya segala sesuatu dalam dunia ini. Tidak akan membuat kamu damai sejahtera. Karena sumber sejahtera itu hanya di dalam Dia. Amin. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Bisa sukacita. Bisa memiliki sukacita yang melampaui akal yang tidak terbatas. Itu karena apa? Kristus hadir dalam hidup kita. Kapan itu? Saat kita percaya, Roh Kudus diberikan. Tujuannya Roh Kudus diberikan untuk apa? Supaya kita bisa menyingkapkan, supaya Dia bisa membuat kita mengerti arti kebenaran firman Tuhan itu. Karena melalui kebenaran firman Tuhan itu, maka Galatia pasal yang keberapa itu saya lupa. Akan membuat apa kita itu apa? Damai sejahtera, sukacita, kasih. Baru bisa terjadi. Firman Tuhan tidak ngerti. Karena Roh Kudus tidak ada, Roh Kudusnya palsu. Saat gereja, bahasanya bareng. Sandal lawas, semua sandal lawas. Sana sandal rugi, semua sandal rugi. Dan ini dianggap Roh Kudus. Tadi dulu. Ya, ini kalau bisa mengerti dengan baik. Saya percaya. Jemaat Efrata adalah jemaat yang dikasihi Tuhan. Amin. Dan benar-benar mengerti, oh aku sekarang mulai mengerti, aku mulai tahu, dan aku mau berjalan di dalam Engkau. Maka kasih karunia, damai sejahtera Allah melampaui akal, bisa terjadi dalam hidup kita melalui apa? Pengertian akan firman Tuhan yang benar. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang